Halo, assalamualaikum teman-teman Jajalogi. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Verosa Kandas teman-teman. Akhirnya kita bisa bawa ke lapangan untuk kita review lengkapnya setelah selesai, di mana sebenarnya udah berapa bulan yang lalu ya, waktu acara di Elite Showcase. Tapi memang karena kemarin udah keburu fokus untuk persiapan ASCR 2024, jadinya kita sempat istirahat dulu, ngurangin dulu beberapa kegiatannya, termasuk juga untuk kembali melanjutkan video Verosa Kandas ini sampai akhirnya di hari ini. Alhamdulillah, setelah kemarin baru selesai ASCR 2024, akhirnya bisa ketemu lagi dengan Verosa Kandas ini dan langsung membawanya ke lapangan di sini untuk kita review. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Verosa Kandas ini sebenarnya konsepnya adalah 90s. Karena di tahun 90-an di Indonesia itu ya minimal di Jakarta cukup ngetren untuk kita menggunakan Verosa dengan style kandas atau ceper. Yang mana ada yang dibikin untuk sekedar nongkrong, sekedar untuk pakai harian, sekolah, kuliah. Ada juga yang menggunakan Verosa ini untuk drag race. Karena memang ini adalah salah satu mobil di tahun 90-an dulu yang sangat populer digunakan untuk drag race karena mudah juga untuk dimodifikasinya, secara harga juga oke, dan beberapa hal lainnya yang pada intinya bikin mobil ini tuh kalau kita ngelihatnya untuk dipakai gaul atau untuk dipakai balap itu sangat-sangat lumrah teman-teman. Nah, konsep 90-annya itu saya coba kombinasi dengan gaya Amerika. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ada beberapa bagiannya di sini yang boleh dibilang itu sangat Amerika banget ya. Kayak misalnya model velgnya, lalu juga menggunakan dekal atau striping ini, livery ini juga yang stylenya itu sangat Amerika. Ini adalah desain dari BF Goodrich Racing yang mana memang mereka gunakan di tahun 80-an dan 90-an dulu teman-teman. Pertama, saya ingin nyampein dulu untuk catnya teman-teman. Waktu saya dapat, Verosa ini memang warnanya sudah putih. Mungkin pada ingat bentukannya kayak gimana. Ini warnanya putih dan tidak ada over fendernya karena ini adalah varian yang base atau varian yang paling standarnya. Makanya warnanya nggak cuma single tone aja, terus nggak ada over fendernya. Dan juga satu lagi teman-teman, aslinya itu pakai velg kaleng seperti yang kita jumpai juga di TAF teman-teman. Nah, catnya waktu itu emang udah belang banget teman-teman, jadi saya pengen dicat lagi, tapi pengennya tuh nggak terlalu yang kinclong banget, yang memperlihatkan kayak mobil baru banget. Jadi waktu itu dikerjain awal di bengkel Java Paint Solution, Mas Temi yang ngegarap, dan untuk catnya menggunakan Belcoat Paint. Nah, tapi memang pada saat itu saya bilang catnya kepengennya ya rapih pastinya, seger lagi, bersih lagi. Cuma satu sisi jangan terlalu basah banget, jangan terlalu yang mengkilap banget. Saya tetap kepengen nantinya walaupun udah jadi catnya bersih lagi gitu ya, putihnya ya. Cuma tetap 90-annya itu tetap bisa kelihatan gitu. Nah, makanya itu dia, habis udah kemarin berapa bulan lalu jadi, sampai ke sekarang pun saya nggak moles, nggak melakukan detailing lagi, karena satu sisi saya tetap pengen ngedapetin kesan blue-nya ya, kesan kayak ini mobil nih, catnya ini masih cat aslinya dari tahun 90-an. Nah, kemudian teman-teman, kayak yang tadi saya sampaikan, jadi selain bikin stylenya itu 90-an, yang mana populer digunakan drag race, saya juga kepengennya tuh aksen Amerikanya ya, ala-ala drag Amerika itu tetap ada di mobil ini. Jadi kayak misalnya saya pakai ban BF Goodrich, tipenya yang Advantage Touring, yang mana ini emang salah satu line up BF Goodrich untuk ban on-roadnya. Sementara untuk ukurannya yang dipasang di Verosa ini adalah 205/65 R15. Nah, untuk velgnya ini juga nggak kalah spesial. Jadi kita pakai NK EK20, yang mana velg NK ini modelnya nggak NK banget ya. Kalau NK itu biasanya model lebih ke arah Jepang, ala-ala JDM gitu, tapi NK ini memang dia diproduksi di tahun 90-an, yang mana pasarnya itu lebih populer untuk di Amerika, sebagai contohnya. Jadi desainnya lebih ke arah desain velg yang biasanya dipakai untuk drag race, teman-teman. Jadi beruntung juga bisa dapat velg ini. Di satu sisi ini adalah velg yang mereknya keluaran dari Jepang, tapi desainnya
desain 90-an dan desain ala-ala drag race di saat itu, teman-teman. Nah, masih ngomongin style dari Verosa di tahun 90-an, yang banyak juga diaplikasikan adalah knalpot buang samping. Jadi biasanya buang samping sebelah kiri seperti ini. Ada juga yang pakai model knalpotnya yang super trap gitu. Tapi kalau saya ini dibikin free flow aja, sederhana aja. Yang mana ini merupakan knalpot yang di-custom oleh Java Fabrication. Nah, kalau kita ngomongin Java Fabrication, sebenarnya ini juga menjadi salah satu modifikator utama di Verosa Kandas ini, teman-teman. Jadi Java Fab lah yang akhirnya bisa membuat Verosa Kandas ini bisa sekandas ini, tapi di satu sisi tetap bisa proper. Kalau teman-teman ingat, dulu tahun 90-an, Verosa yang dibikin kandas gini banyak. Tapi kebanyakan itu pernya dibalik. Kalau kita ngomongin kandasnya sih udah dapat banget. Tapi untuk dipakainya tuh agak kurang nyaman ya. Mental-mentulnya tuh kerasa kurang gitu untuk di kitanya gitu. Tapi ya emang sih saat itu juga banyak yang penting tampil aja gitu. Cuma padahal kalau kita untuk handlingnya juga, untuk kenyamanannya pakai harian itu sangat kurang. Nah itu dia kenapa untuk di Verosa ini saya mengaplikasikan menggunakan air suspension keluaran dari Ergen. Ini adalah brand lokal, brand Indonesia yang ikut mensupport juga untuk bisa mewujudin mimpi saya membuat Verosa kandas dengan Airsus. Jadi bisa kandas, tapi walaupun kandas, di satu sisi tetap ridingnya tetap bisa nyaman. Bisa dipakai jalan, bisa ditinggiin, begitu kita mau tampil tinggal dikandasin aja. Seperti Airsus yang kita tahu ya, salah satu fungsinya yang suka diterapkan oleh teman-teman adalah untuk kebutuhan fashion. Ya, karena mobil ini juga untuk drag race sendiri itu hanya sekedar fashion ya, hanya sekedar look aja. Jadi walaupun sampai kayak knalpotnya samping gini, ya kita sebenarnya looknya aja ngejar ya, nggak beneran ini digunakan untuk balap drag. Tapi nggak tahu juga nextnya ya. Nah sekarang kalau ngomongin challenge-nya teman-teman, kendala atau tantangan dari ngebangun Verosa Kandas ini sebenarnya lebih ke arah saat kita mau bikin cepernya. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau mungkin kita mau ngebalikan per daun bawaannya, sebenarnya bisa aja, tapi propernya aja yang kurang dapat teman-teman. Sementara dengan dipakein Airsus enak, kita bisa menyesuaikan sendiri tinggi rendahnya. Tapi kemarin saat kita melakukan pengerjaan ini di Java Fab, Om Yudi sebagai owner dari Java Fab tuh kepengennya bagian asli dari mobil ini seperti misalnya sasis, itu nggak dicoak. Jadi tetap perawan. Dengan begitu, maksudnya, kalau ada orang yang terinspirasi pengen ngikut, jadinya nggak harus benar-benar sampai merusak, dalam tanda kutip ya, mobil Verosanya mereka semua. Jadi, dengan seperti itu, kurang lebih begitu mereka udah masukin mobil ke bengkelnya, kurang lebih sebenarnya tinggal pergantian parts-nya aja. Jadi, sasisnya ini tetap, boleh dibilang, tetap perawan. Nggak ada yang dicoak atau diubah-ubah seperti misalnya di bending atau misalnya memang dipapas, itu nggak ada pengerjaan seperti itu. Nah, memang teman-teman, kalau kita ke bagian depan ini, teman-teman yang udah pada ngikutin progresnya tahu kalau mobil ini di bagian gardan depannya ini udah dirubah. Dari yang tadinya model gardan yang batang ya, walaupun kosongan dia tetap 4x2, gardan batangnya itu udah dirubah oleh Om Yudi menjadi yang model gardan sayap, yang mana menggunakan Suzuki Escudo. Nah, kenapa pakai Escudo? Karena pertama, secara geometri, secara dimensinya itu sangat cocok untuk masuk ke Verosa ini. Yang kedua, barangnya itu banyak dan tidak mahal, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen juga untuk ngubah, itu emang nggak terlalu susah, karena kita untuk mendapatkan barang-barang Escudo itu tidaklah susah, teman-teman. Bukan barang yang langka. Tapi nggak cuma itu aja, jadi dari gardan yang menggunakan Escudo ini, itu tetap dikawinkan dengan sistem steering bawaan BMW. Yang mana ini berasal dari BMW, kalau nggak salah E36 atau E46. Jadi modelnya udah pakai steering rack gitu ya, teman-teman ya. Jadi
di bagian depan ini memang ubahannya ekstrim, tapi tidak sampai merusak atau merawanin sasis atau platform bawaan dari si Verosa ini. Nah, jadi itu dia teman-teman. Bagian depan gardannya udah pakai model sayap keluaran dari Escudo, sementara gardan yang belakang tetap pakai gardan solid bawaan dari Verosa. Lanjut teman-teman, kalau kita ngomongin untuk bagian mesin, sebenarnya ini adalah salah satu bagian yang masih work on progress. Jadi memang masih dilanjut untuk dirapihin, dibersihin lagi, dan disehatin lagi. Jadi kemarin bahkan waktu acara di Elite Showcase, itu mobil ini kayak misalnya untuk bagian remnya juga belum sempat diganti, untuk kampas remnya misalnya, disegerin semua, diservis, klakson belum nyala, terus juga untuk kayak misalnya lampu sennya juga ada yang mati, nggak semuanya hidup, beberapa bagian-bagian lain yang kaitannya fungsi basic dari sebuah mobil teman-teman. Jadi baru akhirnya setelah udah selesai di Elite Showcase kemarin, malah sebenarnya sih sekarang ini ya, baru akhirnya dilanjut lagi karena itu dia. Kemarin fokusnya untuk ASCR 2024 dulu. Nah, sekarang jadi yang lagi dikerjakan adalah untuk di bagian mesin ini, kayak misalnya mau mulai ngerapihin perkabelan, ngecek untuk pengapiannya, dan beberapa bagian lainnya, teman-teman. Jadi kemarin emang sengaja kita untuk mesinnya juga belum nyentuh sama sekali, termasuk yang kaitannya sama modifikasi. Nah, ini jadi mesin bawaan Verosa, mesin HDC 16 ini, 1,6 liter bensin. Ini mesin yang boleh dibilang sebenarnya berpotensi kenceng. Makanya banyak yang pakai drag race. Kalau kita ngomongin standarnya aja, biasanya yang lebih didapat adalah borosnya aja ya, seperti itu. Tapi balik lagi, kalau saya sih sebenarnya karena ini cuma drag race look aja, nantinya ini mesin kalau misalnya udah beres, itu sifatnya lebih ke sehat aja. Itu yang lebih saya incar teman-teman. Sehat dan bersih ini ruangan mesinnya. Jadi ini sih sebenarnya sih udah sambil saya berjalan aja ya. Tetap hitungannya buat saya Verosa Kandas ini boleh dibilang sudah rampung. Tinggal saya ngelanjutin aja yang kecil-kecilnya, yang mana itu akan tetap saya lakukan. Kenapa? Karena sejauh ini mobil ini bukan sekedar mobil yang istilahnya udah jadi gini terus dijual. Jujur saya jadi sayang banget, walaupun mungkin ini mobilnya 4x2 dan ini mobil ceper, bukan jejelogi banget, tapi jujur saya jadi jatuh cinta banget. Jadi ini akan saya simpan insya Allah untuk waktu yang lama, sambil nantinya bisa digunakan. Mungkin kita jalan-jalan sekitar Jakarta, nongkrong dengan teman-teman Verosa ceper lainnya misalnya. Itu rencana saya seperti itu. Sekarang kita akan lihat dalam ya teman-teman, tapi kita mulai dulu dari bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya. Udah clean, kosong. Dari belakang ini benar-benar aksen mobil balap drag race-nya kelihatan banget. Dimana yang pertama pastinya joknya dicabut. Jadi sebenarnya yang cabut belum joknya dulu. Paling awal banget ini teman-teman. Yang dicabut adalah dudukan ban serep. Jadi dudukan ban serep udah dicabut, bolong-bolongnya udah ditambel, udah diratain, kemudian baru jok belakang kita cabut. Jadi saya kepengen belakangnya clean aja, kayak kita ngelihat mobil drag race gitu, kosongan, enteng banget. Kemudian saya pasang roll bar, yang mana ini juga dibuat oleh Java Fab. Nah, ngomongin roll bar ini teman-teman, kenapa saya bilangnya ini roll bar bukan roll cage? Karena dia sifatnya itu hanya palang, hanya gawang aja. Kalau roll cage itu sistemnya udah lebih kompleks, lebih dari 4 titik kayak gini, yang mana jadi bentuknya udah lebih kayak sangkar. Itu dia kenapa sebenarnya mobil balap itu di dalam itu pakainya roll cage, udah bukan roll bar. Tapi kalau roll bar itu dia hanya gawangan seperti ini, yang dia itu boleh dibilang melindungi di pilar B. Kemudian ada tambahan lagi batang yang ke belakang yang menuju ke titik di pilar C-nya. Ini dia roll bar. Yang mana kalau di drag race itu memang lebih populernya banyak menggunakan
roll bar seperti ini. Walaupun kalau sekarang juga udah lebih kompleks, jatuhnya jadi roll cage juga ya, udah sampai ke pilar A atau pilar kaca depan. Nah, pas Om Yudi dan tim Java Vape ngebuat roll bar ini, pas saya lihatnya tuh bener-bener, wah Om, ini niat banget, bener-bener kayak mau balapan beneran ya. Walaupun ini sebenarnya tetap sekedar aksen aja untuk memperkuat konsep drag race look, tapi yang saya lihat adalah pengelasannya, kualitasnya, buat tekukannya, untuk bahannya juga, yang mana tetap pakai seamless, ini beneran jadi proteksi akhirnya ya di mobil Verosa Candace ini. Nah, kemudian teman-teman, satu hal lagi di belakang sini, ini dia. Ini adalah kompresor atau pompa dari Ergen Suspension. Produk lokal, yang mana mungkin biasanya banyak kita lihat diinstal oleh teman-teman bengkel Acacia, tapi ini kemarin akhirnya sekalian juga diinstal oleh teman-teman dari Java Vape. Ini model yang sekarang adalah model yang deluxe, teman-teman. Ada juga yang model Pro-nya, yang mana sih sebenarnya ada rencana mau di-upgrade untuk balonnya menggunakan yang Pro. Jadi awalnya kenapa pakai balon yang sekarang ini, karena niatnya itu gardannya pakai gardan batang di bagian depan. Tapi begitu ternyata Om Yudi ngidein pakai gardannya sayap aja, sebenarnya si balonnya juga mesti diganti pakai modelnya yang memang untuk di gardan sayap. Tapi itu ya setelah ini akan kita ganti untuk balon yang di gardan depannya. Ya, jadi kurang lebih dari belakang seperti itu sih teman-teman. Paling tambahannya seat belt. Seat beltnya ngebaut ke lantai seperti ini. Tapi kalau seatbelt kita ngomongin lebih lanjutnya lagi ke depan ya. Bismillah, Assalamualaikum. Wah, ngomong-ngomong kalau interior teman-teman, ini adalah salah satu bagian favorit saya dari Verosa Candace. Walaupun apa yang saya lihat di sini nggak terlalu beda jauh dengan standarnya, tapi overallnya saya senang banget sama bagian dalamnya. Pertama kalau ngomongin dashboardnya, ini tetap pertahanin dashboard standarnya. Nggak ada yang dimodifikasi sama sekali, tapi alhamdulillah kalau untuk saya kondisinya masih oke banget teman-teman. Bahkan untuk radio tape-nya, ini masih pakai radio tape zaman dulu yang mana ada kasetnya. Kemarin saya sempat beli kaset jadinya ya buat ngejajal tape ini. Karena emang masih nyala untuk radio tape-nya. Nah, selain dari itu, yang masih masuk dengan konsep 90s-nya pertama adalah jok. Saya menggunakan jok semi bucket, ini adalah Recaro LX jaring, yang mana di bagian untuk headrest-nya saya tambahkan karet ini ya teman-teman ya. Karena ini juga saya pasangin seat belt 4 titik keluaran dari sabelt. Dan yang menariknya, ini sabelt juga benar-benar yang ada atau produk keluaran tahun 90-an. Jadi benar-benar sesuai dengan konsep mobilnya. Jadi selain jok Recaro, kemudian seat belt sabelt, masih ada satu lagi yang juga dari tahun 90-an, yaitu setir Sparco ini. Jadi ini setir Sparco-nya pemberian dari ayah saya. Ayah saya pakai untuk balap di tahun 90, saya lupa 90 berapa persisnya. Setelah itu nurun ke saya di tahun, kalau nggak salah, 2006. Dan saat itu saya pakai untuk off-road di beberapa mobil, salah satunya adalah Serigala Militia. Dan ini tetap akhirnya karena ceritanya panjang, punya sejarah, saya simpan terus dan akhirnya berlanjut lagi di Verosa Candace ini. Yang mana kalau teman-teman lihat, ini masih tetap kulit aslinya. Di bagian bawahnya udah ada bluknya ya, udah ngebule seperti ini, yang mana menurut saya justru ini menjadi satu kenangan yang jangan sampai dihilangkan. Jadi kalau saya naik mobil ini, bawaannya tuh banyak nostalgia juga ya, walaupun di tahun 90-an dulu saya nggak pernah punya Verosa. Tapi kurang lebih ini adalah bentuk apresiasi saya juga untuk ke teman-teman pengguna Verosa di tahun 90-an yang kepengen lagi ya untuk nginget masa-masa mudanya saat itu. Hehehe. Nah, satu hal lagi, ini di setir ada ditempelin pencetan. Ini adalah tombol untuk mengatur naik turunnya air suspension dari Ergen. Jadi kurang lebih kita di sini bisa ada beberapa preset dari mulai yang mau dibikin lebih rendah, lebih tinggi dan lain-lain, semuanya diaturnya dari sini.
Oke teman-teman, saatnya kita untuk test drive Verosa Candace. Ini sekarang saya pakai mode yang paling tingginya. Dalam mode yang paling tingginya ini terisi sekitaran 30 PSI. Untuk yang bagian belakang, sementara yang depannya 40 PSI. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang memang ngebikin mobil ini jadi layak untuk dipakai hariannya ya. Jadi nggak mental-mentul, ketemu jalan rusak, bergelombang, atau polisi tidur juga tetap jatuhnya lebih dari cukup ya, alias nyaman. Nah teman-teman, sebenarnya di mobil ini yang bikin beda dari pas standarnya mas sekarang, nggak cuma bagian suspensinya aja ya. Kalau misalnya kita ngomong suspensi sekarang, tetap lebih enak daripada pakai per daun bawaannya. Tapi di satu sisi handlingnya juga berubah, lebih sharp handlingnya, buat nikungnya, manuvernya juga nggak lebih gampang doyongnya gitu. Salah satunya selain karena suspensinya, sebenarnya karena steeringnya yang udah pakai rack steer. Jadi dengan steering udah pakai rack steer, terus garden depannya udah sayap ya, atau independen gitu, steernya jadi lebih sensitif teman-teman. Jadi buat saya ngebelokin dikit aja tuh langsung nurut ya, nggak ada yang namanya itu delay kayak kita lagi pakai mobil dengan gardan batang atau gardan solid gitu. Jadi berasanya kayak kita yaudah naik Verosa versi berisik karena udah buang samping dan free flow. Dan juga steeringnya kayak kita lagi nyetir mobil modern, yang mana mobil modern gardannya independen, dan juga buat si model power steeringnya itu udah yang rack and pinion. Jadi gitu, rasanya untuk steeringnya nggak kayak kita lagi naik Verosa ya, enteng, responsif, buat manuvernya juga jatuhnya cekatan banget teman-teman. Kemudian teman-teman, kalau ngomongin mesin, ini karena masih belum disentuh, sebenarnya tidak ada yang spesial ya. Sebenarnya kayak Verosa standar aja, cuma bedanya suaranya aja yang lebih berisik. Ya di satu sisi kalau ngerasain sensasi mobil balapnya sih sebenarnya udah dapet ya dari suaranya ini. Ini coba kalau misalnya saya gas di gigi 3, berisiknya sih dapet banget teman-teman. Dan rasionya panjang. Makanya buat dipakai drag gitu juga menjadi salah satu favorit ya teman-teman. Tapi balik lagi, sebenarnya sih larinya sih masih nggak jauh dari standarnya. Cuma di luar dari kita ngomongin apa namanya, suaranya yang berisik, suaranya yang racing banget. Sebenarnya dengan kayak pakai jok semi bucket gini, di peluk sama seatbelt 4 titik gini, terus di atas saya ada roll barnya ya 4 titik gini, ini makin menguatkan rasa-rasa lagi racing teman-teman. Perasaan kayak lagi balap, kayak rasanya udah tinggal pasang helm aja udah kayak langsung udah ready buat balap. Seperti itu. Nah tapi sebenarnya sih mobil ini mungkin di luar dari keseruannya adalah dirasain sebagai mobil balap, mungkin yang lebih seru sih kalau misalnya nanti nextnya bisa saya ajak untuk keliling Jakarta Selatan misalnya, yang syarat atau identik dengan tempat-tempat gaulnya dulu anak-anak mobil 90-an, sekitaran Blok M misalnya. Itu kayaknya cukup bisa membangkitkan juga, mungkin nggak cuma saya ya, karena saya dulu nggak sempat pakai Verosa, tapi mungkin teman-teman penonton yang dulunya sempat pakai Verosa, sempat ngerasain di Jakarta atau mungkin di daerah mana aja menggunakan Verosa pada zaman muda di tahun 90-an, mungkin juga jadi bisa ikut kebayang lagi ya, kalau mobil ini saya bawa ke tempat-tempat yang nostalgic. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang sih overallnya ya teman-teman ya, di luar dari knalpotnya yang rasanya racing, perintilannya ya di dalam mobil ini yang racing, dari mulai jok, seat belt sampai juga setirnya. Tapi di luar itu sebenarnya ini mobil menjadi mobil yang lebih nyaman dari sebelumnya.
berkat air suspension dari Ergen, terus juga ban BF Goodrich Advantage Touring yang terkenal comfort, nyaman dan tidak berisik, walaupun berisik dari knalpot yang jatuhnya sekarang. Itu membuat mobil ini sebenarnya jadi lebih asik juga dipakai daily, walaupun di satu sisi pas kita ngeliat dari luar bentukan mobilnya cukup tempur, cukup racing. Cuma di dalamnya sini paling dengan AC juga udah diservis, dingin, adem banget. Jadi walaupun kaca bening, saya cobain siang-siang masih oke hitungannya. Itu jadi ngebikin juga saya makin kayak sesekali boleh deh nih saya coba pakai harian ya. Mungkin pas lagi nggak terlalu ada pekerjaan yang menuntut saya ke daerah yang benar-benar macet gitu, tapi lebih ke buat mungkin pas lagi mau hari Minggu kita keliling Jakarta sambil nikmatin mobil. Aduh, kayaknya cocok banget sih teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Paling kayaknya review dan test drive-nya sekian dulu teman-teman untuk sekarang. Saya ingin ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah sangat support dari awal, ngasih banyak masukan juga untuk project Verosa Kandas ini. Saya semakin cinta di akhir mobil ini sudah jadi. Semoga bisa saya miliki untuk jangka waktu yang panjang ya, awet. Karena itu dia, walaupun mungkin bukan jejelogi banget dari campernya, dari on-roadnya, tapi ada satu kesan tersendiri spesial yang bikin saya akhirnya ngeliatnya, wah, tiba-tiba saya lebih cinta dari yang saya perkirakan sebelumnya. Oke teman-teman, kalau gitu mungkin sekian dulu videonya. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua dan sehat-sehat untuk kalian semua sekeluarga. Dan kita akan ketemu lagi di video jejelogi yang berikutnya. Tungguin video berikutnya dari Verosa Kandas ya. Assalamualaikum.